Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Ali, kelas D Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NIM C014231105. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme peredaran darah mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dosen pengampu Nurse Pipin Yunus Escape MCAP. Baik, pada bagian tubuh manusia terdapat dua bagian, yakni bagian kanan dan bagian kiri. Jika dilihat dari letak jantung manusia terdapat menjadi dua bagian pula, yakni bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Pada mekanisme peredaran darah, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Yang berwarna merah lebih banyak mengandung O2 dan sedikit CO2. Yang berwarna biru lebih banyak mengandung CO2 dan sedikit O2. Mengapa hal ini terjadi? Nah, ini dia yang akan kita bahas pada mekanisme peredaran darah. Yang pertama, pada ventrikal kanan mengalami kontraksi yang mengakibatkan darah masuk ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Apa sih arteri pulmoner itu? Nah, teman-teman, arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung, sedangkan pulmo adalah paru-paru. Jadi, arteri pulmoner itu adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung menuju paru-paru. Nah, setelah darah masuk ke paru-paru, akan dilanjutkan oleh kapiler paru-paru. Di dalam kapiler paru-paru terdapat alveoli yang berfungsi sebagai tempat pertukaran atau penyaringan gas dan zat yang semulanya darah yang mengandung CO2 setelah disaring oleh alveoli akan banyak mengandung O2. Sisa dari CO2 ini diekskresikan atau dikeluarkan melalui keringat dan urin. Setelah pertukaran gas terjadi, darah yang mengandung O2 dibawa masuk ke jantung atau yang disebut dengan vena pulmoner. Perlu kita ketahui bahwa vena pulmoner itu adalah vena merupakan pembuluh darah balik, sedangkan pulmo adalah paru-paru. Jadi vena pulmoner adalah pembuluh darah balik dari paru-paru menuju ke jantung. Darah yang berada di vena pulmoner akan diterima oleh jantung, tepatnya pada atrium kiri. Atrium ini berfungsi sebagai tempat menerima darah. Darah yang diterima oleh atrium kiri akan dibawa masuk ke ventrikal kiri. Ventrikal kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta membawa darah ke kapiler-kapiler tubuh untuk diproses dari yang banyak mengandung O2 akan menjadi banyak mengandung CO2. Lalu sisa dari O2 ini diekskresikan atau dikeluarkan melalui energi. Perlu kita ketahui juga bahwa letak kapiler pada superior atau pada bagian atas itu terdapat pada kepala dan tangan. Letak kapiler pada inferior atau bagian bawah itu terletak pada perut dan kaki. Setelah pertukaran gas terjadi pada kapiler tubuh, darah dibawa masuk ke jantung melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Nah, vena cava superior ini adalah pembuluh darah balik ke atas, sedangkan vena cava inferior adalah pembuluh darah balik ke bawah. Setelah melewati vena cava inferior dan vena cava superior, darah diterima oleh atrium kanan dan dilanjutkan oleh ventrikal kanan. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.